Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI Sumut Medan, dimanapun kita berada pada saat ini. Kembali berjumpa dengan saya dalam renungan harian pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala pemberian Tuhan yang boleh kami rasakan. Saat ini Bapak, kami hendak mendengarkan firman kembali Tuhan, akan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat mengerti apa yang Kau maksudkan melalui pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapak, bersabda Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak dan Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan saya bacakan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-35 sampai dengan 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbagi dalam kita semua, yang tidak hanya membaca, tidak hanya mendengarkan, tetapi yang juga mempercayai dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan harian pada hari ini saya berikan tema ketika kita melakukannya kepada sesama manusia, maka kita melakukannya kepada Allah. Ketika kita melakukannya kepada sesama manusia, maka kita melakukannya kepada Allah. Adakah di antara kita yang pernah berpikir bahwa ketika kita membantu orang lain, lalu kita berpikir hanya orang itu saja yang kita bantu? Umumnya memang orang pasti berpikir seperti itu. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, apakah dia butuh uang, dia butuh pertolongan, dia butuh bantuan, dia punya permasalahan dan seterusnya. Lalu yang kita pikirkan adalah bahwa kita akan membantu orang itu saja, tanpa berpikir yang lain, dan seperti itulah yang biasanya kita lakukan. Tapi tahukah kita Bapak dan Ibu yang terkasih, bahwa ketika kita membantu orang yang sedang kesusahan itu, sebenarnya bukan hanya orang itu yang kita bantu. Bukan hanya dia yang sebenarnya mendapatkan pertolongan kita. Tidak, menurut firman Tuhan yang kita baca tadi. Sebenarnya yang mendapatkan pertolongan itu adalah Tuhan kita sendiri. Tentu mungkin bagi kita hal ini agak janggal atau aneh. Kita tidak pernah melihat wajah Tuhan Yesus ketika kita membantu seseorang. Memang betul demikian. Tetapi firman Tuhan tadi benar adanya. Orang-orang itu hadir dalam kehidupan kita. Orang-orang yang kita tidak pandang. Orang-orang yang mungkin selama ini sering membuat kita susah. Orang yang mungkin selama ini sering mengganggu kehidupan kita. Orang yang mungkin selama ini selalu membuat kita rugi. Orang yang selama ini mungkin selalu kita pandang remeh, sebelah mata, dan kita tidak menghargai atau memedulikannya. Orang-orang itu hadir dalam kehidupan kita sebagai yang mewakili Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin kalau langsung Tuhan Yesus yang datang kepada kita sebagai orang yang lapar, yang haus, asing, yang sakit, yang telanjang, ataupun yang dalam penjara, pasti kita akan dengan senang hati dan cepat-cepat atau buru-buru akan membantunya. Pasti Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin menguji kita lebih dalam dari itu. Tuhan ingin mengetahui seberapa jauh iman kita.
bukan karena melihat dia, tapi melalui orang-orang yang sederhana. Bahkan dikatakan yang paling hina ini. Tuhan ingin mengetahui apakah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka atau tidak. Nah, satu hal Bapak Ibu yang begitu penting ditekankan dalam firman Tuhan pada hari ini. Apa yang kita lakukan kepada salah seorang yang paling hina, yang tidak kita anggap, yang tidak kita pedulikan itu, yang kita anggap sebelah mata itu. Sebenarnya kita sedang melakukannya bagi Tuhan. Siapa saja orang ini Bapak Ibu? Tentu ada banyak sekali orang-orang seperti yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu mungkin sekitar rumah kita, dalam perjalanan kita menuju ke kantor, atau tempat usaha, atau tempat berbelanja dan seterusnya. Ada banyak sekali orang-orang yang mungkin hadir dalam kehidupan kita. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Mereka membutuhkan kasih kita. Tapi apa yang kita lakukan kepada mereka? Hari ini Bapak Ibu kita didorong untuk boleh menjadi orang-orang yang akan masuk dalam kawanan domba. Karena kita tahu ketika nanti Tuhan datang untuk kedua kalinya, Ia tidak datang lagi sebagai anak domba yang akan mengorbankan dirinya. Ia tidak datang lagi sebagai sosok yang akan mengorbankan dirinya dan kemudian disalibkan. Tapi akan datang sebagai hakim yang adil. Dan nanti ketika ia datang sebagai hakim yang adil, ia akan mengadili dan memisahkan orang-orang berdasarkan iman yang berbuah atau tidak. Iman yang berbuah itu maksudnya adalah iman yang terwujud nyata di dalam perbuatan-perbuatan kasih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu kalau kita lakukan maka kita masuk dalam kawanan domba. Tapi orang yang hanya mengatakan beriman dan percaya tapi tidak melakukan apapun dalam bentuk kasih yang nyata, maka mereka akan juga ditempatkan di tempat yang semestinya, yaitu kawanan kambing. Marilah Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang hendak dan akan ditempatkan di kawanan domba, di mana kita betul-betul berbuah dalam iman kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kita mengerti dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Kami percaya Engkau akan berikan kami kekuatan untuk dapat boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan mengasihi sama kami manusia. Karena kami percaya ketika kami boleh melakukannya bagi mereka, kami juga sedang melakukannya bagi Tuhan. Ampuni kami Bapa jika selama ini kami seringkali memandang remeh, memandang sebelah mata dan tidak mempedulikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan ingin kami adalah orang-orang yang tetap mengasihi mereka yang ada di sekitar kami pada saat ini. Agar kami Tuhan sungguh-sungguh akan masuk ke dalam kawanan domba, di mana kami Tuhan dapati sungguh-sungguh melakukan perbuatan iman kami seturut dengan yang kami percaya dalam iman kami. Dan kami wujud nyatakan dalam tindakan-tindakan kasih yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Berkati seluruh anggota keluarga kami di mana mereka berada. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan sakit penyakit pada saat ini. Tuhanlah yang menolong mereka. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Yang kami minta dan pohonkan hanya di dalam satu nama. Itu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.